Perkenalkan Pak, nama saya Karina Patrician dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan menjelaskan CP ketiga di mana penilaian capaian pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah import Java IO dan import Java.util. Nah, di sini Java.io mengimpor semua kelas dari package Java. Jadi misalnya dari kelas-kelasnya mengimpor semua kelas dari Java tersebut. Dan Java IO ini misalnya buffer reader, input stream reader, dan lain-lain misalnya digunakan untuk membaca input tersebut. Lalu Java.util ini mengimpor semua kelas dari Java util. Jadi misalnya list, release, map, dan hashmap. Lalu di sini ada public class. Jadi public class penilaian capaian pembelajaran. Jadi membuat kelas utama. Jadi nama kelas utama itu adalah penilaian capaian pembelajaran. Nah, karena ada misalnya public class di sini, nama file Java harus penilaian capaian pembelajaran .java. Lalu di sini ada static class komponen nilai. Nah, di sini fungsi static class komponen nilai ini sampai dengan indeks pertama sama dengan IDX. Nah, di sini itu komponen nilainya itu menyimpan informasi komponen penilaian misalnya jadi dari tugas 1, UTS dan UAS. Lalu variabelnya itu misalnya dari nama label, nama komponennya contohnya T1. Jadi kode kategorinya itu kode kategori di sini itu contohnya T untuk tugas atau UTS. Lalu di sini ada juga total maksimum. Total maksimumnya itu nilai maksimum komponennya dan total perolehannya itu total perolehan dari total perolehan itu total perolehan dari nilai yang didapat mahasiswa. Jadi nanti ada skala maksimum dan skala perolehan. Jadi nanti akan menemukan indeks pertama. Indeks pertama itu nanti urutan eh, indeks urutan yang muncul. Lalu di sini ada static class data kategori. Jadi fungsi static class data kategori ini eh, mewakili jadi kategori besar penilaian. Misalnya penilaian yang terbesar itu dari UTS, UAS, dan juga tugas. Lalu kita bisa lihat dari variabelnya. Nah, variabel ini ada kode kategori, jadi kodenya singkat, contohnya UTS. Lalu nama kategorinya panjang, mungkin ujian tengah semester. Bobotnya, bobot kategori dan total max kategorinya. Lalu ada fungsi ketiga. Nah, di sini fungsinya selanjutnya itu ada static integer. Di mana static integer ya sampai dengan return null. Nah, di sini ada return null. Nah, di sini untuk fungsinya untuk mengambil angka dari string seperti sub CPMK2. Nah, mengambil angka dari sub CPMK. Nanti kita cari posisi terakhir, misalnya eh, underscore, lalu kita ambil substringnya, setelahnya kita coba ubahnya ke integer. Jadi misalnya jika gagal, dia akan mengembalikan nol. Gunanya itu nanti untuk mengurutkan sub CPMK-nya berdasarkan nomor nomor yang udah ditentukan di awal. Terus ada public static void. Di sini fungsi ini ada public static void main, di mana main adalah titik masuk program. Local state ini kita pakai local state default, local US. Nah, memastikan desimal memakai titik bukan koma. Lalu di sini ada selanjutnya buffer reader. Buffer reader atau pembaca itu di mana kita membuat pembaca input berbasis teks. Jadi pakai menggunakan string. Nanti kita simpan semua basis baris input ke semua barisnya. Buffer reader. Nanti kita input, nanti kita pisahkan menjadi dua bagian dengan tanda strip 3. Lalu kita pisahkan input jadi bagian awal. Nah, ini ada integer indeks pemisah sama dengan -1 sampai dengan break. Di mana fungsi ini kita cari baris yang berisi garis strip 3 pemisah data komponen nilai dan sub CPMK-nya. Nah, kita lanjut ke fungsi berikutnya itu ada list string. List string bagian awal sama dengan new array list. Itu sampai dengan bagian akhir at all.
Nah, bagian awal ini data bobot kategori dan nilai komponen, ini bagian akhir sama dengan data sub CPMK-nya. Nah, udah kita masukkan dari sini, lalu kita masuk ke daftar kategori. Put key, ada key, K, P, PA, T, UAS, dan UTS. Jadi ini kita buat daftar kategori penilaian standar dengan nama lengkapnya. Di sini udah ada ditentukan. Lalu kita parsing bagian awal. Nah, di sini ada link hashmap. Lanjut ke string potongan teks split. Itu loop, kita pakai loop baris input. Jadi kita pisahkan dengan tanda garis lurus. Lalu kasus pertama itu kategori plus bobot. Nah, nanti kita contoh inputnya itu UTS strip garis lurus 30 nanti akan mengartikan atau artinya itu adalah kategori UTS bobotnya 30%. Nah, kasus kedua itu ada komponen nilai potongan length di mana nanti kita masukkan contoh inputnya itu adalah UTS 1 strip 100 strip 80 di mana nilai maksimumnya 100 mahasiswanya mendapat nilai 80. Lalu proses sub CPMK. Nanti bagian akhir dan pasangkan dengan komponen nilainya. Kita hitunglah total kategori dan skalanya berapa. Nah, setelah itu, setelah kita melihat semua, kita nanti akan cetak sistem out, println, string nilai huruf. Nah, di sini kita akan mencetak nilai capaian per sub CPMK. Grupkan, misalnya kita kelompokkan dia komponennya berdasarkan sub CPMK-nya. Lalu kita tentukan statusnya tercapai atau tidak tercapai. Lalu di sini membaca input. Jadi program ini itu membaca inputnya itu bobot kategori, nilai komponen, pemetaan ke sub CPMK-nya. Kita menghitung nilai per kategorinya, skala sesuai bobotnya. Nanti kita jumlahkanlah ke total akhir. Kita konversi ke dalam huruf jadi grade. Nah, kita kelompokkan nilai per sub CPMK, kita tentukan capaian pembelajarannya berapa untuk misalnya semester ini atau untuk semester 1 tahun ini, untuk semester 2. Jadi dalam 1 tahun ini bagaimana penilaian capaian pembelajarannya berikut. Lalu kita akan mengcompile. Saya sudah coba untuk compile. Nah, di sini kita bisa masukkan ini langsung copy paste dari Delcom-nya karena mungkin sedikit banyak untuk diketik. Kita masukkan. Nah, kita akan mengeluarkan target capaian untuk komponen penilaian T1, T2. Inilah selanjutnya hasil penilaiannya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa sub CPMK dibaca apa adanya dari input tanpa unik. Terus programnya ini sekarang langsung program sekarang ini langsung mencetak capaian capaian dari program lainnya. Nah, begitu dari program-program tersebut kita bisa lihat proyek 20%, komponen nilai P1-nya, P2-nya berapa per 18.18, tugasnya juga 20%. Di sini kita bisa lihat penilaian capaian pembelajarannya semua sesuai dengan yang sudah kita masukkan dari awal. Sekian Pak presentasi dari saya mengenai penilaian capaian pembelajaran. Mungkin saya kurang kurang mahir dalam menjelaskannya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih Pak.